Kitab Syekh Al-Albani dalam setiap pameran kitab di Madinah atau di Riyadh atau di mana-mana selalu kitab yang pertama habis. Dan saya punya ijazah dari salah seorang muridnya dari Maroko. Buku Syekh Al-Albani beredar di kelas internasional. Dan buku para pembencinya ya kadang-kadang di lokal saya tidaklah laku. Jadi jelas ya mana yang berkelas, mana yang tidak naik kelas. Dan seterusnya sampai kita terakhir kemarin habis waktu saya. Masih lama. Hah? Ada sarapan enggak? Ada sarapan namun tuh. Kalau gitu saya pakai saya biasanya kalau saya kuliah dengan kawan-kawan ini ya di majelis kuliah boleh makan. Ya, boleh makan. Dan boleh bicara bebas tapi dengan moderator. Jangan bicara sesama teman. Kan paham kan? Harus melalui moderator. Dan katakanlah apapun yang mau kalian katakan, tapi dengan adab. Walaupun tak satu pun masalah yang kita sepakati, sepaham. Bagi saya itu biasa. Nah, itulah kontrak kuliah saya biasanya. Bagi yang nak makan, tidak ada makanan, saya pesankan makanan. Serius ini. Kalau ada yang mau makan, saya pesankan. Tapi melalui Bang Helmi kan. Saya pesan makanan. Nah, jelas. Jadi itulah metode. Dan alhamdulillah dalam kalau masalah nilai, kalau tuan-tuan mau nilai, saya tidak ada rumus mengurangi nilai. Yang ada adalah rumus menambah nilai. Itu yang ada. Makanya kadang-kadang aneh juga kan. Aneh juga. Sudah begitu halusnya kita, baiknya kita ada juga yang bilang keras, tak beda toleransi dan seterusnya. Makanya subhanallah di mana-mana ada pendusta ya. Di mana-mana ada pendusta. Semoga Allah berikan taubat kepada siapapun yang suka mengada-ngada. Wallahu musta'an. Jadi kita teruskan. Pokoknya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Berarti kalau bisa singkat bisa panjang. Insyaallah. Saya udah paham isyarat-isyarat tuan-tuan. Bahasa isyarat udah paham. Kalau udah mulai lengok kiri kanan, anda paham tuh. Saya hentikan. Saya biasa dihentikan syarat rem toga itu biasa tuh sana. Biasa. Sudah terlalu sering gitu. Sedang asik-asik ngaji, tiba-tiba tidak ditelepon lagi oleh panitia. Alhamdulillah. Biasa kita ulang lagi tempat lain. Jelas ya. Jadi banyak yang tidak tamat kitab kadang-kadang ditamatkan di tempat lain. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Karena tadi itu. Karena kaji lain ini makanya saya muter-muter dulu nih karena yang akan saya bacakan hari ini berat. Kan sudah bilang dari awal. Makanya dibuat warming up dulu di pemanasan. Iya karena ini berat. Tapi karena di amanah ilmu bukunya harusnya baca. Jadi biar nanti tuan-tuan tidak langsung terkejut dan down mendengarnya. Dan sengaja saya lambat-lambatkan ini. Supaya sebagian ada yang tertidur, tidak dengar betul gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena ini pendapat ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah, bahkan digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Pernah dengar itu? Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah yang terkenal itu, yang dengannya Syekh Muhammad Al-A'zami, Muhammad Mustafa Al-A'zami mendapatkan Jaizatul Malik Faisal, yaitu King Faisal Nobel, hadiah Raja Faisal. Ia semacam Nobelnya umat Islam lah untuk para ulama yang berprestasi, para tokoh, para pemikir, para ahli, para pakar yang punya kontribusi besar dalam
dalam Islam di bidang apapun, bidang ekonomi, bidang dakwah, bidang politik. Kalau untuk Indonesia yang setahu saya yang pernah menerima adalah Profesor Dr. Muhammad Nasir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tahu kan? Perdana Menteri pertama. Antum lupa sejarah, pakai jas merah saya, jangan melupakan sejarah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ustaz, tidak kenal Dr. Muhammad Nasir? Hah? Dunia internasional kenal, antum tidak kenal salah sendiri. Sama orang tidak kenal dengan Syekh Al-Albani, wajarlah, dia lokalnya di sana internasional ya, wajarlah. Tidak pas lah orang lokal tidak pas orang lokal menjadi juri bagi kelas internasional. Masuk tak? Orang lokal memberi penilaian ke orang yang kelasnya internasional. Masuk? Nah, masuk lah. Kalau jadi juri harus lebih hebat dari yang ikut lomba. Kalau enggak nanti ditawakan orang nanti. Paham enggak saya? Ya, alhamdulillah. Dan yang diantara yang mendapatkan hadiah ini di dunia Islam juga ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, dapat juga hadiah ini. Di antara yang dapat pula adalah Dr. Zakir Naik. Jadi kalaupun ada nanti yang menggonggong yang berbicara tentang mereka dengan merendahkan, pahamlah kita orang lokal menilai internasional. Nanti apa kata dunia? Apa kata dunia? Tidak pas lah. Jelas kan? Yang terpengaruh lah. Ya. Ini orang kitabnya sampai ke sungai Amazon. Tahu sungai Amazon? Di mana? Australia. Di mana? Brazil, masya Allah. Argentina juga sih. Nah, sampai Argentina. Nah, apa yang dikenal di situ? Ular anaconda ya? Tahu tuh. Nah, ular anaconda pun baca kita mungkin ya. Sampai kemana-mana dari seluruh pelosok dunia. Ya. Lalu antum nak menilainya, kitab antum di Masjid Ubay aja tidak dibaca. Kadang-kadang dibaca orang, habis baca menyesal. Apa dia habis waktu baca? Ya, dibaca orang, kadang-kadang dibaca. Nih, buang-buang waktu saya 2 hari ini baca kitab 250 halaman. Iya. Habis itu tuh nak memberi penilaian ke orang yang kitabnya dicari orang di seluruh dunia. Saya termasuk yang menyaksikan bahwa kitab-kitab Syekh Al-Albani dalam setiap pameran kitab di Madinah atau di Riyadh atau di mana-mana selalu kitab yang pertama habis. Jadi bukan bestseller lagi. Apa di atas bestseller lagi? Hah? Top bestseller di atas lagi. Nah, jadi padahal kitabnya mahal kitabnya, tapi dicari orang. Alhamdulillah. Dan murid-muridnya terbilang gemilang dan cemerlang di seluruh negara di dunia, menjadi ulama-ulama yang menjadi mercusuar ilmu. Ya, lihatlah. Antum tahu beberapa murid Al-Albani yang masya Allah jadi pembawa bendera tauhid, pembawa bendera sunnah di negerinya masing-masing. Tahu kan? Siapa contohnya? Hah? Abu Sa'ad Al-Huwaini, masya Allah, dikenal sebagai ahli hadisnya Mesir. Ya tak? Terus? Tidak ada dasman dalam Mesir. Bilanglah Allah ya hadir. Nah, saya tidak ketemu Syekh, tapi bertemu dengan muridnya. Bukan saya punya ijazah dari salah seorang muridnya dari Maroko, Syekh Muhammad Al-Amin Bukhobza. Nah, dia dapat ijazah meriwayatkan seluruh tulisan Syekh Al-Albani dari muridnya ini, di samping kita hadis yang klasik. Tak percaya nampak. Beliau naik mobil saya yang butut itu. Saya punya mobil waktu itu warna merah, Mazda 929 yang tipenya model 83 waktu itu. Harga saya beli 1.500 rial. Itu pun kredit. Ngutang itu. 1.500 rial berapa rupiah? 5 juta ya. Nah, itu saya ansur 3 kali bayarnya itu. Tapi masih bisa ke Mekah dia.
dengan 5 juta. Kalau di sini 5 juta apa yang dapat? Sepeda lipat enggak dapat. Memang kita ini udah makan payah, beli kendaraan lebih payah gitu. Alhamdulillah. Tapi negeri yang diberkahi, masya Allah. Doa Ibrahim, doa Nabi Ismail, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janji Allah, kalau seandainya negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ustaz ya, jelas? Apa yang jelas tadi itu? Buku Syekh Al-Albani beredar di kelas internasional. Dan buku para pembencinya, ya kadang-kadang di lokal saya tidaklah laku pun nyesal beli dan nyesal baca. Ya, apa sebab? Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Ini nama penelitian, tapi yang peneliti sendiri tidak yakin. Penelitian ini masih perlu teruskan lebih baik, seperti kata Imam Ar-Razi tadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis Kasyaf itu, ternyata akhir dari perjalanan ilmu yang saya geluti selama ini adalah keraguan dan kebimbangan. Oleh sebab itu kembalilah ke metode ahli hadis as-salafus salih, yaitu baca Al-Quran, baca hadis dan imani. Nyaman kan? Tidak perlu biaya besar. Ini tidak nak menjadikan orang zaman patrah lagi. Padahal Rasul sudah sampai kepadanya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi jelas ya, mana yang berkelas, mana yang tidak naik kelas. Di mana yang berkelas dan mana yang dipaksa naik kelas. Itu. Karena ya kadang-kadang karena ayah kepala sekolah, kadang-kadang ya karena ayah kepala sekolah, atau kadang-kadang hilang patuh dekat 7. Allah musta'an.